nanti jenengan tidak usah kaget dulu. Ini tempat pengajian kita itu nanti itu pusatnya Bromo Corak. Misinya ya maling, ya rampok. Ini nanti transitnya Pak Kiai juga di tempatnya Pak D saya yang rampok sapi. Tenang loh. Itu tuh, sing hadirin sing kotangan tok, sing ngembek petan. Tenang loh. Itu yang paling berkesan. Gus itu panggilan untuk anaknya Kiai yang belum pantas disebut Kiai. Meskipun sudah tua, kalau masyarakat anggap dia belum pantas, tetap dipanggil Gus. Kalau Kiai kalau sudah model-model sudah aneh-aneh itu sudah Gus itu. Jadi itu cuma ada 3 orang. Di dalam Islam ada satu kata yang sangat penting tetapi juga beberapa kurun waktu menjadi kontroversial karena tarik-menarik makna, yaitu kata dakwah. Apa yang Pak Kiai pikirkan atau yang Kiai baca tentang kata dakwah dalam konteks Islam secara keseluruhan? Dakwah itu maknanya mengajak. Jadi kata mengajak itu kita sudah tahu apa sih mengajak itu. Dan itu bermula dari firman Allah, ud'u ila sabili rabbika. Ud'u itu dakwah dari kata-kata itu. Ud'u, ajaklah. Di situ kita perhatikan tidak ada maf'ul bihnya. Yang diajak siapa? Ud'u ila sabili rabbika. Orang mengajak itu yang diajak siapa? Tidak ada itu. Karena itu tafsir terjemahan Kementerian Agama itu ada kurungnya. Ajaklah dalam kurung manusia ke jalan Tuhan. Sebetulnya kalau ngerti sastra itu tidak perlu, memang tidak perlu. Taati itu tidak diperlukan karena sudah ada ngajaknya kemana. Kalau ngajaknya ila sabili rabbika, yang diajak ya orang yang belum di sabili rabbika. Orang ngajak naik bis itu orang yang belum naik bis. Dan tidak perlu saya ajak kamu ke naik bis, tidak perlu. Ajaklah naik bis yang belum naik bis. Ajaklah ke jalan Tuhanmu orang yang belum ke jalan Tuhan. Itu dakwah. Karena itu ada bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Kalau perlu berdebat, bajadilhum billati hiya ahsan. Karena ini ajakan. Ajak naik bis dengan memerintahkan orang naik bis untuk membayar karcis itu lain. Ajak dulu, sudah baru itu baru diperintah atau dilarang. Jangan keluarkan anggota badan. Itu setelah naik bis. Demikian pula amar ma'ruf nahi anil munkar itu sudah dakwah. Jadi beda-beda. Orang sekarang itu mencampur adukan antara dakwah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu dalam komunitas yang sudah di jalan Tuhan. Tidak ada orang yang di jalan, sama-sama di jalan Tuhan. Ayah dengan anaknya, kiai sama santrinya, kok pakai bil mau'izatil hasanah, bajadilhum billati hiya ahsan. Ya amar ma'ruf, salat jangan begitu. Amar ma'ruf
nahi anil munkar untuk yang mereka sudah di jalan Tuhan. Jadi internal ya amar ma'ruf ini. Ya, jadi amar ma'ruf itu yang sudah di jalan Tuhan. Sebelum di jalan Tuhan diajak. Ud'u ila sabili rabbik. Pak Kiai, kalau ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas niku maknanya pripun ya? Iya, komunitas yang baik. Kita itu termasuk umat yang terbaik karena kita tidak memikirkan diri sendiri. Kalau kita memikirkan diri bukan umat, sampean kepentingan sampean sendiri, saya kepentingan saya sendiri. Ini bukan umat. Umat itu sampean, saya, semuanya kepentingannya sama. Untung khairu ummatin. Kita itu terbaik. Karena apa? Karena kita itu semuanya menyatu. Kita tidak ingin kenyang sendiri. Itu bukan kita. Kalau kita, pokoknya kita kenyang. Dia kelaparan, enggak usah. Pokoknya saya di surga. Dia di neraka, enggak masalah. Itu bukan kita. Kalau umat yang disebut khairu ummatin, mereka berpikir untuk bersama-sama. Umat itu bersama-sama. Pak Kiai, di dalam dunia dakwah di Nusantara ini kita sering mendengar istilah wali songo, atau di luar Jawa juga ada wali-wali yang berdakwah. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari cara wali-wali itu berdakwah? Sebetulnya wali-wali itu juga menggunakan pedoman firman Allah. Ud'u ila sabili rabbika itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Di antara hikmah itu, mengajak orang dengan hikmah itu ya seperti Kanjeng Nabi mengajak. Jadi disesuaikan dengan akalnya orang, disesuaikan dengan kultur. Kanjeng Nabi kan begitu. Jadi makanya kalau kita baca banyak tafsir itu, al-hikmah itu artinya sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali songo itu menggunakan sunnah Rasul. Jadi tidak dakwah itu malah menjadikan orang takut, didekati dengan hikmah. Kalau mau ibadah yang hasanah, yang diajarkan dengan Nabi itu dakwah yasiru wala tu'asiru. Jangan tunafiru, jangan bikin orang pergi. Di luar mungkin ada anggapan bahwa ulama dari pesantren cara berdakwahnya terlalu pelan, terlalu lembek. Sebetulnya seperti apa ulama pesantren atau pesantren secara umum melakukan dakwah dari periode ke periode, dari tahun ke tahun? Pesantren-pesantren itu penerus daripada wali songo. Wali songo penerus dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka yang anggap lembek, berarti nganggap lembek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani mereka mengatakan Kanjeng Nabi lembek. Kanjeng Nabi itu bil hikmah, al-mau'izatul hasanah. Karena dakwah, sekali lagi dakwah dibedakan dengan amar. Amar itu perintah, nahi itu melarang, dakwah itu mengajak. Dari segi bahasa itu sudah beda sekali. Kalau orang tidak bisa membedakan, berarti dia nggak ngerti bahasa. Kanjeng Nabi wali songo pesantren. Kalau orang-orang pesantren itu mengikuti wali songo, nyatanya berhasil, meskipun dikatakan lambat, pelan, tapi berhasil. Tapi coba yang lihat yang katanya keras itu, yang tidak lambat itu, apa yang mereka peroleh? Banyak yang malah lari. Bukan mengajak kalau orang lari. Kanjeng Nabi melarang. Wala tunafiru. Ada kata tadi yang diulang-ulang oleh Pak Kiai, yaitu hikmah. Secara konkret itu hikmah itu nopo? Hikmah itu kebijaksanaan Rasul. Kanjeng Rasul dakwahnya kayak apa? Itu yang kita ikuti. Jadi
Hikmah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu dakwahnya bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan perilaku. Kanjeng Nabi kalau mengejak sesuatu yang baik, beliau contohkan dulu dengan dirinya sendiri. Kalau hanya pakai mulut saja itu gampang sekali, bakul jamu bisa. Yang sulit itu justru bagaimana Anda mengajak yang mulia-mulia, kelakuan Anda juga mulia. Kalau hanya mulut Anda saja yang mulia, tapi kelakuan tidak, itu malah membuat orang bingung. Gitu. Ini yang saya ikuti apa? Mulutnya apa kelakuannya? Kalau hikmah itu sesuai dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat, lalu ngendika sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti aku. Kanjeng Nabi memuliakan istrinya. Kalian supaya memuliakan istrinya. Seperti siapa? Seperti Rasulullah. Baik tentang menghormati tamu. Seperti Kanjeng Nabi. Menghormati tetangga. Ya kayak Kanjeng Nabi menghormati tetangga. Demikian seterusnya. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya yang muda menghormati yang tua. Kanjeng Nabi dengan yang tua bagaimana? Dengan ayahnya sahabat Abu Bakar kayak apa? Kanjeng Nabi memerintahkan, menganjurkan kita supaya menyayangi yang muda. Kanjeng Nabi bagaimana dengan yang muda-muda? Dengan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar dan seterusnya. Jadi ada perilaku, ada lisan, jadi satu. Itu hikmah. Sekali lagi Pak Yai, kalau dalam konteks pesantren, apakah pendidikan yang lambat itu, apakah itu dalam konteks berdakwah gitu? Dalam pesantren itu kan ada pendidikan ya? Iya, di pendidik itu ya ada dua hal yang orang jumbuhkan, yaitu pengajaran yang bahasa Arabnya taklim dan pendidikan yang dalam bahasanya tarbiyah. Di dalam pesantren itu at-tarbiyah wa taklim istilahnya. Bahkan tarbiyahnya didahulukan karena di pesantren itu yang paling pokok adalah pendidikan. Makanya pengajarannya kadang-kadang tidak metodologis. Belakangan aja ada madrasah segala macam. Tapi yang dulu yang dipentingkan adalah tarbiyah. Memang lama, karena ini membutuhkan contoh, keteladanan dan lain sebagainya. Kalau pengajaran gampang saja, kasihkan dalil ini. Orang akan, tapi pengajaran itu bukan yang bisa merubah perilaku. Yang bisa merubah perilaku adalah tarbiyah, pendidikan. Dan ini memang membutuhkan waktu. Anda katakan lambat atau apa, memang membutuhkan waktu. Secara spesifik Pak Yai, panjenengan sebagai pengasuh pesantren, sebagai pemimpin, kalau dalam bahasa sosiologis, pemimpin kultural, pemimpin informal, mendapatkan tamu nggak berhenti-berhenti, diajak ke sana kemarin nggak berhenti-berhenti, belum aktif di NU dan lain-lain, itu merasa capek nggak? Nah, orang capek atau tidak capek itu kan dari dalam saja. Anda berputar-putar kayak apa, tapi untuk kesenangan sampai sendiri itu tidak terasa. Kiai dulu itu, contoh misalnya yang dekat saja, Kiai kakek saya, Kiai Khalil bin Harun, itu mengajar sehari tidak kurang dari 19 kitab. Satu hari. Habis subuh, setelah nanti jam 7, kemudian duha, kemudian qobliyah duhur, sesudah duhur, qobliyah asar, sesudah asar, pada maghrib, pada isya, terus itu sampai 19. Padahal beliau malam harinya masih mutola'ah, masih nulis. Tidak capek, karena itu dilakukan dengan senang hati, dengan ikhlas, dengan gembira. Pak Yai, dalam satu masa panggung ceramah itu hanya di kampung-kampung, hanya dari acara ke acara, dan pada saat yang bersamaan
panggung agama di televisi-televisi itu bahkan dibilang tidak modern. Nah, hari ini mungkin sudah berjalan sejak reformasi, panggung-panggung agama marak di televisi, bahkan selawatan yang dulu dibilang bid'ah oleh banyak, yang selawatan yang macam-macam jenisnya, lebih masif lagi sekarang era media sosial, Pak Kiai. Apa yang panjenengan pikirkan tentang fenomena ceramah yang bagian dari dakwah? Ya, perubahan itu suatu hal yang fitri. Dawamul hal, muhal. Kondisi yang terus begitu saja mulai zaman Nabi Adam itu muhal. Terus dalam kehidupan kita selalu ada perkembangan. Justru kalau kita pakai yang dulu zaman Nabi Adam, kita pakai zaman Nabi Muhammad itu sudah tidak cocok. Di setiap zaman, karena itu ada ungkapan orang yang cerdas itu orang yang harus paham tentang zamannya. Nah, orang yang tahu zamannya dia bisa menyikapi zaman itu sesuai. Kalau kita tidak memahami zaman, kita ditinggalkan oleh zaman itu. Misalnya kita masih tetap zaman kuno, dan siapa yang akan mendengarkan kita? Sekarang zaman medsos, harus ada kiai-kiai yang medsosan. Nanti lama-lama tidak ada lagi. Di TV saja sudah tidak ada yang dengarkan. Tinggal di medsos. Kalau tidak bisa medsosan ya sudah. Ya ajak siapa? Semuanya lihat medsos. Sekarang HP itu pegangan hidup betul-betul. Mulai akan tidur sampai bangun tidur yang dipegang HP. Kalau sampean dakwanya di HP, bangun tidur dibaca orang, akan tidur dibaca orang juga. Tapi kalau di TV kan nunggu TV buka. Kalau nunggu penceramah di pengajian, ya nunggu pengajiannya kapan? Paling nanti pengajian Isra Mi'raj sebulan sekali, mulutan bisa sekali. Efektifnya ya menggunakan tuntutan zaman itu. Orang-orang pesantren dinilai eksklusif dalam berdakwah di pesantren sendiri, di lingkungan sendiri, bahasanya bahasa lokal. Itu orang yang tidak paham pesantren. Itu yang mengatakan gitu, bukan orang yang paham. Orang yang paham pesantren, dia tahu bahwa pesantren itu jenisnya sebanyak kiai ini. Tidak tunggal pesantren itu. Makanya pesantren itu politik semua. Enggak, itu pesantren yang kiainya senang politik. Ini pesantren kok begitu, ya itu kiainya begitu. Jadi harus kita pahami bahwa pesantren tidak satu. Meskipun jika bakalnya niat pertamanya sama, tapi beda-beda. Dulu itu malah ada pesantren yang seperti tahasus spesialisasi. Kalau ingin usul fikih tambah beras. Kalau ingin fikih dintenanya. Kalau ingin Quran di Kerapiak Jogja. Itu ada begitu. Mungkin kiai-kiai itu waktu belajar di muka itu sudah membagi diri untuk supaya orang itu kalau sudah fikih dintenanya ingin melanjutkan usul fikih. Jadi nggak sama, apalagi sekarang kiainya tambah macam-macam dan itu mempengaruhi pesantrennya. Pak Kiai tadi nyebut zaman medsos yang siapapun bisa mendengarnya, bukan hanya orang NU, tidak hanya didengar ceramahnya oleh orang NU, begitu juga orang Muhammadiyah, orang Persis, Perti dan lain-lain. Bahkan mungkin yang tidak Islam mendengarkan pengajian-pengajian itu. Apa yang harus dipersiapkan oleh seorang penceramah agar ceramahnya tetap kondusif dalam konteks keindonesiaan dan keragaman? Yang pertama harus tahu paham tentang zamannya itu. Dia harus tahu zamannya. Dia harus paham apa dakwah itu, siapa yang sasaran dakwah, apa tujuan dakwah, apa target dakwah.
Itu harus dikuasai semua. Jadi kalau misalnya ada orang yang katanya dakwah tapi marah-marah, itu sebetulnya sampai tanya, sampai tujuannya dakwah apa sih? Nanti dia bingung jawabnya. Om dakwah ngajak kok marah-marah. Dakwah itu ya yang bil hikmah itu niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu diamnya saja mengajak. Itu yang kita sebut sebagai menarik. Menarik. Kanjeng Nabi itu diam itu menarik. Diamnya itu menarik, apalagi bicara. Nah ini kalau bicara lalu orang malah takut, itu bukan ngajak. Jadi kita harus ngerti kalau ngerti zaman, ngerti sasaran dakwah, ngerti tujuan dakwah kita apa. Kalau tidak salah satunya ngerti segala macam tapi nggak ngerti tujuannya dakwah, dia ngomong hal itu nggak jelas. Beberapa tahun yang lampau Pak Kiai mengeluarkan frasa dakwah bil film. Bagaimana penjelasannya? Dakwah itu kan ngajak. Nah sekarang zaman modern itu Anda ngajak pakai medsos bisa, pakai televisi bisa, pakai film. Film barat. Kalau Anda perhatikan, dia mengajak membela kebenaran. Itu dengan film itu. Orang yang nonton film itu tanpa dipidatonin, dia tergiring untuk membenci kezaliman. Karena dalam film itu ditunjukkan bagaimana kezaliman itu buruknya dan dikalahkan oleh kebenaran. Itu film-film itu kan ada amanat itu di dalam film. Dan itu tidak vulgar, tidak terus diomongkan zalim itu buruk, tidak begitu. Ya film aja. Nah itu membutuhkan itu tadi, mengerti zaman, mengerti dakwah, mengerti sasaran dakwah, mengerti caranya dakwah. Orang yang berdakwah film, ya harus ngerti film. Dia harus ngerti perfilman. Kalau tidak ngerti perfilman, ya ya seperti film-film sinetron itu. Dia pengertian Islami lalu orang datang masuk, assalamualaikum, ada istrinya. Istrinya masuk ke dapur, salam pada babunya, assalamualaikum. Wah, dianggap itu film Islami. Jadi harus ngerti perfilman, ngerti dakwah, ngerti sasaran dakwah, ngerti semua. Tahunya Imam Syafi'i kalau tidak salah ya. Mayuridil dunya fa alaihi bil ilmi wa mayuridil akhirah alaihi bil ilmi wa mayuridil dunya wal akhirah fa alaihi bil ilmi. Semuanya membutuhkan ilmu. Kalau sampai punya ilmu dakwah tok, tidak punya ilmu perfilman, jangan bicara soal dakwah film. Cuma sampai nggak ngerti film. Pak Kiai, 20 tahun, 30 tahun yang lalu kita menikmati seni musik, misalkan ada Rhoma Irama, ada Nasidaria. Itu hari ini tidak populer karena ada persepsi, ada anggapan bahwa dakwah itu harus melulu sholawatan. Sementara dulu kita lihat Nasidaria itu khas Islam tapi kontennya itu tentang berita dunia. Enggak, soalnya orang banyak. Jadi sampai hanya melihat satu kelompok, bukan berarti semuanya begitu. Ada kelompok itu yang menganggap Nasidaria, Mairama itu bukan apa namanya seni dakwah segala macam. Tapi ada yang masih menganggap itu. Buktinya masih banyak fannya Mairama, banyak. Meskipun ada yang ganti sholawatan. Sholawatan itu juga beda-beda. Sholawatnya Syekh Habib Syekh apa selawatannya siapa? Jadi masing-masing punya kegemaran sendiri. Dan itu dilakukan semuanya nggak apa-apa kalau niatnya baik untuk dakwah. Ya. Kalau hari ini seni kaligrafi Pak Kiai itu tidak terlalu populer. Bahkan di pesantren-pesantren itu banyak santri yang nggak ngerti khot sulusi, khot kufi dan lain-lain. Apa yang karena tidak diajarkan.
Pesantren itu seperti saya katakan tadi, sesuai dengan kiainya. Kalau kiainya itu dia takhasusnya usul fikih, maka yang dikuatkan di sana usul fikih. Di Kasingan dulu itu kiainya itu ahli nahwu. Kiai Khalil, Kiai Bisri itu ahli nahwu. Sampai Kiai Khalil Harun itu disebut Sibaweh Indonesia. Karena melontoknya soal. Nanti ada yang Quran seperti Kiai Munawir Rafi. Mereka mempunyai kekhasan sendiri pesantren-pesantren ini. Tidak bisa kita jadikan satu harus begini. Meskipun norma utamanya sama. Tapi kekhususannya itu sendiri-sendiri. Sekarang kalau Anda mau bikin kekhususan sendiri, bikin pesantren sendiri. Ini khusus untuk ini. Misalnya dakwah bil medsos misalnya. Dan itu sekarang banyak pesantren yang sudah bisa. Allahyarham Kiai Bisri Mustafa terkenal dengan sebutan singa panggung, singa podium. Apa memori yang masih kenang dengan sangat baik tentang kiprah Kiai Bisri Mustafa, kiprah ayahanda di dunia perceramahan? Allahyarham Kiai Bisri Mustafa itu bukan mubaligh, bukan dai alamiah. Ada yang dai sudah tidak ya sudah pintar pidato, lama-lama jadi mubaligh, ada. Ada karena dia pernah diundang di satu daerah kok bagus, diundang lagi. Kiai Bisri itu jadi dai itu pakai latihan. Ya naik di atas meja kawan-kawannya itu coba dengarkan, nek apik templok keplok ya. Nek apik keploki. Nek ora apik bener. Itu dilatih. Sampai bagaimana harus menarik perhatian orang sebelum bicara itu dipelajari oleh ayah saya, Kiai Bisri. Maka Kiai Bisri kalau naik di podium belum sampai bicara orang sudah tertarik. Karena pakaiannya najis, penampilannya bagus, bajunya tidak usah baru, tapi selalu bersih rapi. Penampilan pertama itu menurut beliau itu penting. Kesan pertama harus bagus, supaya kemudian orang mau mendengarkan kita. Beliau pidato itu sampai menurut Profesor Dr. Khatibul Umam itu Kiai Bisri itu kalau bicara tentang banjir Nabi Nuh itu hadirinnya bisa cincin-cincin semua. Karena ayah saya disebut singa podium itu karena kalau beliau sudah naik podium, podium itu dikuasai seluruh. Dramatikanya, terus intonasi bicaranya, mimik semuanya itu bebas merdeka. Ada yang meniru Kiai Bisri Mustafa itu putranya Kiai Khalil Bisri. Kalau kita dengarkan melalui rekaman itu hampir persis dengan Kiai Bisri. Tapi kalau kita lihat secara visual videonya beda. Kiai Khalil masih agak sungkan-sungkan itu. Kiai Bisri itu panggung sudah dikuasai, sudah semau. Nah, makanya dijuluki singa podium itu, di podium itu jadi miliknya. Jadi bicara apa? Orang bisa dibikin nangis semua, habis itu ketawa semua bisa. Semau. Pertama karena beliau mempersiapkan diri. Tak baik. Beliau mempersiapkan. Persiapan tidak hanya dari segi materi yang akan disampaikan, tapi juga metode, juga segala macam yang berkaitan dengan dakwahnya. Itu dipelajari semuanya ayah saya.
Ini nanti kalau dalilnya ini, penyampaiannya kayak apa. Terus dilihat juga yang hadir ya. Kalau Anda perhatikan pidatonya Kiai Bisri itu semua mendapat bagian. Yang muslimat perempuan-perempuan dapat, perempuan yang muda dapat, yang laki-laki dapat, yang tua dapat, yang muda dapat, semuanya kebagian. Karena beliau mengatakan bahwa ini kalau mau yang jualan sungguhan ya mondok, ini obralan. Kalau pengajian beliau ibaratkan seperti obral, jadi semua harus dapat bagian, meskipun sedikit-sedikit, namanya obralan. Yang tua dapat, yang muda dapat, yang laki-laki dapat, yang perempuan dapat. Pidatonya nih, yang beliau menggambarkan sesuatu itu dengan kadang-kadang dengan cerita, kadang-kadang dengan peragaan, kadang-kadang dengan humor, sesuai kondisi yang dihadapi. Humor Pak Kiai di dalam ceramah, aktivitas ceramah kayaknya punya posisi penting. Apa yang bisa dijelaskan dari humor dalam? Ya, semula humor itu, ayah saya tidak humor, meskipun beliau humoris, tapi tidak semua ceramahnya humor. Ada saat-saat humor, ada saat-saat tidak. Itu tadi yang saya katakan. Jadi hadirinya Kiai Bisri Mustafa itu bisa baru nangis terus ketawa-ketawa bisa. Umumnya humornya Kiai Bisri itu digunakan untuk menghilangkan kejenuhan hadir. Jadi begitu jenuh, seperti hanya beliau menulis. Kiai Bisri itu menulis dalam meja tulisnya yang besar itu banyak karangan-karangan yang beliau tulis. Ini tentang tafsir, tentang hadis, tentang fikih. Tapi ada tulisan-tulisan yang untuk menghilangkan jenuh. Siiran-siiran bahasa Jawa, cerita-cerita lucu Abu Nawas, segala macam. Jadi ketika nanti di sini tulis ini jenuh, tulis itu. Karena itu karangannya Kiai Bisri Mustafa itu warna-warni. Ada yang serius sekali, ada yang pure humor, jadi seperti Kasko, itu ceritanya hanya lucu-lucu dong. Bapak saya pernah cerita, ya, katanya Kiai Bisri itu ilmu ceramahnya untuk Kiai Khalil putranya, lalu kemahirannya dalam menulis untuk Gusmus, katanya kalau bahasanya. Itu bagaimana pendengar ya? Nah, itu bukan pembagian dari Kiai Bisri ya, tapi dari masing-masing. Jadi Kiai Khalil itu memang pengagum ayahnya dalam berpidato, sehingga beliau memang ngeblat, bahasa Jawanya ngeblat. Beliau ngeblat pidatonya ayah, baik cara ilqa'nya maupun ketika membaca ayat-ayat Quran itu niru ayah. Dan itu keahliannya Kiai Khalil menirukan pidatonya. Dan beliau bukan hanya pandai itu, dia juga nulis. Juga nulis, meskipun tidak seaktif saya. Kenapa? Karena saya tidak seaktif beliau dalam pidato. Itu. Kalau sama ya mungkin sama. Itu pilihan dari anak-anaknya, bukan kepilihan dari orang tua. Selama Pak Kiai berceramah di mana-mana hadir sunatan sampai acara-acara penting dan orang-orang besar pada hadir, sepanjang berapa lama, masih ingat nggak Pak Kiai kapan mulai diminta berceramah di depan orang lain, di depan umum? Itu di depan umum itu sudah di pondok ya, di pondok sini ini ada namanya latihan khitobah. Selasa, setiap malam Selasa itu ada latihan khitobah. Jadi santri-santri itu pidato sudah biasa
malam Selasa itu siapa saja belajar. Saya termasuk santri pada waktu itu, ya ikut. Itu yang pertama kali ya, ikut latihan malam Selasa itu. Kemudian setelah saya pulang dari Mesir, tahun 70-an itu, saya mulai diundang ke Masjid Agung Rembang. Karena nantinya Masjid Agung, tahulah. Saya dari Mesir mungkin dianggapnya di Sopidato, Mesir kayak Sopidato. Dari mulai saya tidak bisa bahasa Jawa sampai saya bisa bahasa Jawa. Ini pertama kali saya pidato bahasa Indonesia itu belum bisa Jawa. Kemarin Pak Kiai di Konbes itu singkat tapi viral dan banyak diapresiasi. Itu jam terbang atau ada doa khusus sehingga diperhatikan, atau karena intonasi yang pas dan lain-lain, singkat tapi mengena, relevan, lalu dan ya banyak shareable gitu. Apa namanya? Orang bicara itu muqtadul hal atau tidak, itu yang penting. Setiap hal itu menuntut sesuatu pembicaraan tertentu. Kalau kita hanya bisa bicara tok, tidak bisa menilai konteks, jadi tidak bisa. Misalnya Anda sedang menengok orang sakit, jangan bicara soal kematian. Itu tidak muqtadul hal. Orang mungkin mengatakan Anda tidak etis. Orang sedang sakit sampai bicara. Ini sakit apa sampai? Gimana? Nah, kemarin itu tonggo saya itu ini 2 hari mati. Itu tidak muqtadul hal. Ini kemudian itu nyantenan terus sampai bicara tentang siksa kubur, itu juga sudah tidak muqtadul hal. Pengantenan pidato ini pengantin yang di pelaminan cerita tentang pertanyaan mungkar nakir segala macam aja, tidak apa. Jadi itu ada istilahnya muqtadul hal. Kita bicaranya, maka kita harus memperhatikan semua. Ini kita sedang di mana, acaranya apa, konteks apa. Kita kalau dijebak untuk bicara, kita bisa bicara sesuai dengan apa yang kita amati. Ini suasananya begini, kondisinya seperti, majlis ini, yang hadir ini, secara cepat. Itu secara teori. Ya. Tapi menurut saya hakikat daripada apa yang saya sampaikan itu semata-mata ilham dari Allah. Jadi tidak pernah saya memikirkan apa yang saya ingin katakan. Jadi saya tidak pernah ada yang seperti Kiai Khalil Bisri itu pernah punya wakil namanya Kiai Mansur. Kiai Mansur dikasih nasihat, kamu kalau datang jangan terlalu pagi. Terus dia tanya kepada saya itu Kiai Mansur. Kebetulan masih keponakan. Sampai kalau ngaji itu datangnya isuan apa ngepas. Kenapa kamu tanya gitu? Soalnya kalau itu bilang katanya kalau datang jangan pagian, supaya ngepas. Nah, apa katanya alasannya? Ya kalau sampean itu nanti datangnya ke pagian, bahan kamu jadi kacau. Kamu sedang merencanakan bicara begini-gini, dengar pidatonya lurah, dengar sambutannya ini, kacau kamu, terus bahan kamu jadi rusak. Kalau sampean begini, karena saya nggak punya bahan, jadi saya datang ngepas saja. Datang duluan atau ngepas saya tidak masalah, karena tidak akan terpengaruh, saya nggak punya bahan. Jadi saya itu pidato dimanapun tidak pakai bahan. Apalagi kalau dijebak seperti di Kerapia itu kan saya tidak ada, dalam random kan tidak ada. Pidato mustasar tidak ada. Jadi jebak saat itu juga. Jadi tidak ada kesempatan saya mempersiapkan pidato, tidak.
Itu yang disebut dalam bahasa Arab irtijalan. Irtijalan. Ya sak nekan-nekan itu, sak muni-muni sak. Nah, keuntungan saya itu cuek. Apa penilaian orang itu tidak saya pikirkan. Apa yang ngomong ini tahu ngomong. Kalau setuju ya monggo, tak setuju ya wis. Itu jadi enak. Itu semua omongan, tulisan, lukisan semuanya begitu. Irtijalan. Pak Kiai, dalam aktivitas dunia penceramahan ada elemen yang rahasia, tapi sering jadi bahan obrolan dan bahkan jadi guyonan, yaitu amplop, Pak Kiai. Apa yang amplop ini cerita atau pengalaman atau dengar-dengar dari Gus Mus ini apa tentang amplop penceramah atau bisyarah tersebut? Ya. Dulu ada cerita banyak itu. Mubalek itu cerita banyak tentang amplop. Ada memang yang mubalek itu konsentrasinya pada amplop pertama kali itu. Jadi mereka banyak cerita tentang amplop itu. Jadi ada yang mendapat amplop itu, ini cerita dari Allahyarham Kiai Rais Surya wilayah Jawa Timur dulu, Kiai Imran Hamzah, Kiai Imran Hamzah itu jadi bicaranya tertukar dengan sopirnya. Jadi sopirnya itu, alhamdulillah kapan mereka malih Kiai, masya Allah amplop itu wantul sangat. Wah, ini keliru. Aku itu ada cerita lucu seperti itu. Itu mereka memang kadang-kadang unik sekali ya. Dan kalau di instansi-instansi yang resmi, pemerintahan atau di kampus, itu biasanya ada tanda tangan 7 kali untuk mendapatkan amplop. Padahal isinya ya tidak sebanyak yang di desa-desa tanpa tanda tangan. Ya. Nah, kalau saya sendiri ya tergantung yang undang. Kalau yang undang itu saya tahu, saya kenal, saya familiar. Misalnya pondok yang saya tahu persis, ya saya kembalikan. Ini itu pondok aja. Pak Kiai, dari sekian mungkin ribuan jumlahnya naik panggung, ada yang diingat dan paling berkesan entah grogi, entah mic-nya mati, entah apa dan lain-lain. Saya pernah mendatangi, jadi ada orang tidak cerita tentang saya, tentang majelisnya, enggak. Dia cuma minta waktu. Ketika dalam perjalanan menuju itu baru dia cerita. Jadi tidak ketika dia minta waktu, tidak. Tapi ketika sudah berangkat menuju tempat, baru dia cerita di tengah jalan. Nanti jenengan tidak usah kaget dulu. Ini tempat pengajian kita itu nanti itu pusatnya Bromo Corak. Misinya ya maling, ya rampok. Ya kok ngadain pengajian? Ini kami itu dari luar, dari luar. Kami diminta tolong sama kawan yang ada di situ, yang mengeluh. Setiap ada orang datang ke situ, cari musola, tidak ada, masjid apa-apa, tidak ada. Orang di situ tidak ada. Jadi nanti ini nanti transitnya Pak Kiai juga di tempatnya Pak Di saya yang rampok sapi. Tenang. Betul, sampai situ ngomongannya sudah, gue gak melok aku ingin untuk telur sapi itu. Lemu-lemu. Wah, kalau ini mau kudus tok dari luar. Ngomongannya gitu. Jika mulai itu. Jadi yang baca Quran diambil dari luar kota, yang jadi pembawa acara juga diambil dari luar. Ya. Terus saya
pidato itu naik meja. Yang hadir itu ya ada yang jongkok, ada yang duduk, ada yang ngaduk di depan saya itu gue golok orang ketempilan sampai ngingeti itu wah melawasi ngomong lewat itu dibendung apa. Dan itu kemarin waktu zaman Petrus tahun 80 berapa itu? 80-an awal. Habis semua. Kampung itu udah habis, sekarang udah bersih. Karena semua dikarungi semua. Pusat ya. Nah itu yang terkesan sih. Yang kedua diundang di lokalisasi. Jadi dari untuk dulu itu lokalisasi Bukenge. Nah saya ditantang jadi ke sana diundang begini yang hari untuk juga gak kenal saat itu gengger ya itu saya lucu tidak wah ya saya ngono alhamdulillah itu jatuh sing hadirin sing kotangan tok sing ngepek petan itu yang paling berkesan. Pak Kiai, zamannya Orde Baru, dunia ceramah kan sangat luar biasa, terutama di panggung-panggung kampanye. Apakah Pak Kiai punya pengalaman jadi juru kampanye ketika zaman-zaman sulit, misalkan kampanye P3 atau kampanye Partai NU atau lain-lain, ada pengalaman nggak? Saya Dicekal atau saya pada waktu Orde Baru saya lebih banyak nulis. Tulisan saya itu kampanye semua, kritikan semua, kritik sosial semua. Kalau Anda lihat buku-buku puisi saya zaman itu kritik sosial semua. Nah, untungnya kan dulu ada Martin Van Brunsson sama kawannya sama Amerika. Dia bawa buku saya itu sambil tanya yang Amerika itu. Ini Bapak tidak pernah berurusan dengan yang berwenang nulis begini-begini. Saya bilang yang berwenang tidak membaca puisi. Tawa ya. Kalau membaca puisi ya ditangkap. Kayak waktu PWI undang saya di Semarang itu ketua panitianya dipanggil di Kodam. Gara-gara saya membaca puisi itu. Yang Republik Rasa Saja. Yang ditangkap ketua panitia saya enggak. Alhamdulillah saya enggak. ada cerita mungkin Allah yarham kayak Khalil Bisri atau kayak Bisri Mustafa ketika masa-masa kampanye itu? Kalau Kiai Bisri Mustafa itu halus sekali. Beliau ngeritik itu halus sekali. Jadi beliau mengatakan mengkritik pemerintah supaya adil pada semuanya. Itu beliau gambarkan dirijen yang mengatur musik supaya musik itu rampak. Ini yang pegang bass, yang pegang gitar, yang pegang segala macam bisa. Kalau yang ini betul-betul perhatikan semuanya. Itu kan halus itu. Jadi terus tidak ada gegeran antara yang pegang biol dengan yang biola dengan yang pegang gitar, tidak ada. Karena yang ngatur ini betul-betul membagi dengan baik, dengan adil. Banyak sekali kalau Kiai Bisri banyak sindirannya tapi halus. Mungkin kalau yang sing kena ya pemerintah atau itu menyelekit gitu. Tapi orang tidak merasa Kiai Bisri itu kritik. Misalnya cerita tentang kezaliman Fir'aun, macam itu dah aja. Makanya kalau jadi orang puasa itu jangan nanti akibatnya begitu. Kiai Khalil hampir mirip dengan Kiai Bisri karena memang ngeblak niru Kiai Bisri. Tapi tidak selepas Kiai Bisri. Kalau Kiai Bisri kan lepas. Kalau ngomong itu lepas. Di zaman medsos ini panjenengan pernah dibully beberapa kali atau mungkin juga sering tapi kita tidak tahu, dan
yang bully itu datang ke sini sowan, itu bagaimana perasaan Pak Kiai ketika dibully di medsos? Nah, saya tahu. Oh, orang di medsos itu seperti halnya dulu namanya orang nulis surat kaleng. Dulu kalau ada orang tidak setuju sampean, dia nulis surat kaleng. Sampean bisa baca, tapi sampean tidak tahu siapa yang. Dalam zaman medsos ini orang suka begitu. Maka kita akan bisa melihat orang yang di medsos dengan yang di kehidupan nyata itu berbeda sekali. Berbeda sekali. Orang yang bully saya di medsos ketika kesini itu sudah beda sekali. Nangis-nangis minggu menciumi kaki saya. Ketika ditanya, kamu itu kenapa kok begitu bully? Saya sedang stres, gitu aja. Karena orang yang di medsos itu merasa dia sendirian, tidak terlihat oleh siapa-siapa, maka dia bebas. Nanti baru dia perigisan kalau ditangkap terus dia bingung dia. Karena pikiran dia cuma sendirian, tidak ada yang tahu. Maka kan banyak sekali kejadian-kejadian ketika ditangkap terjadi peringisan. Karena mereka memang merasa sendiri. Dan saya paham itu, jadi saya tidak merasa apa-apa. Pak Kiai mungkin bisa disebutkan 3 atau 5 penceramah favorit Kiai. Yang pertama, penceramah favorit saya ya GBC. GBC Mustafa itu durasi waktunya pas, apa yang dibicarakan itu pas, sasarannya pas, segala macam pas. Jadi satu GBC. Sebelum GBC tentu saja Bung Karno. Karena saya menangi Bung Karno itu kalau namanya macan podium ya Bung Karno. Dulu belum ada seperti sekarang. Radio saja itu di tempatnya camat yang ada. Kalau Bung Karno pidato, orang datang ke kecamatan semua hanya untuk mendengarkan radio transistor pidato. Pidatonya Bung Karno ini memukau sekali, luar biasa. Nah, apa namanya, orang pidato semua itu tercekam. Yang kedua ya GBC. GBC itu kalau lucu semuanya ketawa, kalau cerita tentang kesedihan semuanya nangis. Ketika bicara soal ilmiah dia bisa menjelaskan dengan bahasa awam dan seterusnya. Yang ketiga, Allahyarham Fuad Hasyim. Fuad Hasyim itu dia pidato bahwa dalil-dalil itu Qurannya dilakukan dengan enak sekali. Orang menunggu, jadi orang itu menunggu dalilnya. Bicara dalil gak betul-betul. Tahu bila ini lakunya enak sekali. Tidak ngotot, tidak lakukan. Wajar. Itu 3. Oke, terakhir dari pengalaman Pak Kiai dalam karir sebagai penceramah, ngajar kitab di pesantren, pelukis, baca karya sastra di panggung, dan awam sekali menulis, lalu pernah menjadi pimpinan tertinggi di NU. Apa yang bisa kita refleksikan dalam konteks dunia dakwah, dunia mengajak dalam citra Islam? Apa yang bisa direfleksikan dari pengalaman hidup Kiai yang bermacam-macam, yang komplit itu? Saya itu, prinsip hidup saya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam segala hal. Dalam ngaji, dalam pidato, dalam ceramah, dalam menulis, dalam melukis, itu prinsip saya la ilaha illallah. Kalau tidak
dilarang oleh Allah, ya saya jalan aja. Tidak ada yang menghalang-halangi saya kecuali Allah. Presiden pun tidak akan bisa menghalangi saya. Aku mau ngomong apa, asal Allah tidak melarang, setan siapa yang saya. Itulah ilaha. Saya lukis tidak peduli ismu-ismu. Ini ekspresionisme, impresionisme, ini rasialisme, nggak urusan ya. Pokoknya Gusti Allah nggak larang saya terus. Apalagi kok didikte sama komposisi, didikte sama warna, saya puas banget. Enggak. Saya kadang nulis pakai puas, kadang pakai tangan. Sama saya. La ilaha illallah. Nulis juga gitu. Dan itu saya merasa tanpa beban. Nulis itu jadi enak. Pidato juga enak. Apa-apa enak. Karena itu saya bebas merdeka. Orang yang hanya mau dibatasi oleh Allah, dia sangat bebas sekali. Merdeka sekali. Satu pertanyaan tambahan. Ya. Sekali lagi. Zaman saya remaja ya, Gus itu ada 3 saja. Allahyarham Gusmi, Allahyarham Gus Dur, dan Gus Mus. Sekarang ini Gus makin banyak di mana-mana, Kiai juga makin banyak di mana-mana. Apa sih panggilan itu pentingnya itu? Enggak. Jadi orang nggak paham ya, mungkin zaman medsos ini yang bikin kacau. Jadi Gus itu semua itu panggilan untuk anaknya Kiai yang belum pantas diundang Kiai. Meskipun tua, saya tidak sebutkan siapa, ada contohnya banyak. Sudah tua tapi orang menganggap dia belum pantas, dia panggil Gus. Atau sengaja Memang tidak memantas-mantaskan? Ya, Gus itu panggilan untuk anaknya Kiai yang belum pantas disebut Kiai. Meskipun sudah tua, kalau masyarakat menganggap dia belum pantas, tetap dipanggil Gus. Tiba-tiba muncul Gusmi sama Gus Dur. Maka panggilan Gus naik pangkat di atas Kiai. Kalau Kiai kalau sudah model-model sudah aneh-aneh itu sudah Gus itu. Jadi itu cuma ada 3 orang, Gusmi, Gus Dur, dan tambah lagi Gus Mus belakangan ini. Kiai yang sudah aneh-aneh itu. Kiai kok melukis sekarang, dia kan aneh. Dia dipanggil Gus. Nah kalau sekarang banyak yang kepingin Gus, dia kepingin dianggap di atas Kiai. Orang-orang kepingin dia, ya cukup dia dianggap Kiai. Ya biar saja lah. Masyarakat nanti akan menilai. Nah, Kiai dan Gus itu ada yang produk pemerintah, ada yang produk pers, ada yang produk sendiri. Dan sekarang ini banyak yang produk sendiri. Dan itu murah sekali. Tinggal beli peci putih, serba, sudah. Gus Hamzah. Peci putih. Batuknya niru Kiai, sudah. Iya, matur suwun.